Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MF4 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu usability test pada proyek PetLux. Di sini kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Nasrullah, ada Muhammad Mustafa Kamal, ada Noval Masawalubis, ada Iza Aulika, dan ada Demanda. Selanjutnya. Di sini kami mempunyai latar belakang di mana sebuah aplikasi yang bernama PetLux merupakan sebuah media yang akan memberikan layanan pet care secara online. PetLux dapat memberikan kemudahan pet owner dalam merawat hewan dan peliharaan dalam hal efisiensi waktu dan praktis. Kemudian di sini ada ada 4 tujuan dari usability test pada project PetLux ini. Yang pertama yaitu mendapatkan tanggapan dan komentar user mengenai prototipe PetLux pada saat mulai menggunakan. Yang kedua ada mengetahui apakah user dapat memakai aplikasi tanpa diajarkan. Yang ketiga, mengetahui tingkat kenyamanan user terhadap desain prototipe PetLux. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengetahui tingkat keefektifan sistem booking yang tercantum pada prototipe. Kemudian slide selanjutnya. Di sini juga kami menggunakan metodologi, yaitu menggunakan metodologi test plan dan usability testing. Selanjutnya, kemudian di sini ada persona dari customer pet care, di mana di sini adalah seorang yang bernama Aaron Johnson yang berumur 36 tahun. Dan dapat kita lihat juga pada slide ini ada beberapa goals dan frustration dia, dan ada juga bio dia. Slide selanjutnya. Di sini ada persona dari pet groomer yang berusia 23 tahun yang bernama Dewangga, seorang laki-laki. Di sini juga terdapat goals, frustration, dan bio dapat dilihat pada slide presentasi yang ada di layar. Kemudian selanjutnya ada daftar aktivitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Daftar aktivitas 1. Pertanyaannya adalah apakah user dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan? Uraian singkat. Hal ini mencari tahu apakah user dapat mengoperasikan aplikasi tanpa diajarkan. Untuk rincinya, yang pertama harus dilakukan yaitu menjelaskan kepada user mengenai aplikasi PetLux. Kemudian meminta user untuk menjalankan aplikasi dengan meminta untuk membuka menu-menu yang ada. Kemudian memperhatikan respon dan ekspresi dari user berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Lalu bertanya kepada user apakah user sudah paham dan mengerti bagaimana menggunakan prototipe aplikasi. Kemudian kami mencatat respon dan tanggapan dari user. Data yang dikumpulkan merupakan respon dan tanggapan user mengenai kemudahan pemakaian aplikasi. Untuk cara mengukurnya, kami menelusuri berdasarkan respon, ekspresi, dan tanggapan pertanyaan dari user. Selanjutnya, untuk daftar aktivitas yang kedua, pertanyaannya yaitu bagaimana tanggapan user mengenai tampilan aplikasi. Secara singkat, hal ini mencari tahu bagaimana tampilan aplikasi yang nyaman digunakan oleh user. Untuk rinciannya, yang pertama yaitu menjelaskan kepada user mengenai aplikasi PetLux, kemudian meminta user untuk menjalankan prototipe aplikasi, lalu meminta user untuk membuka menu-menu yang ada, kemudian memperhatikan respon dan ekspresi dari user berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Lalu bertanya kepada user bagaimana tanggapannya mengenai tampilan aplikasi, kemudian kami mencatat respon dan tanggapan dari user. Data yang dikumpulkan berupa respon dan tanggapan dari user mengenai tampilan aplikasi. Untuk cara mengukurnya, kami melihat berdasarkan respon, ekspresi, dan tanggapan dari user dari pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, untuk daftar aktivitas ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu daftar aktivitas 3. Pertanyaannya, apakah user mengalami kendala saat menggunakan prototipe aplikasi yang telah kami buat? Uraian singkatnya, mencari tahu apakah user mengalami kendala saat menggunakan prototipe aplikasi yang telah dibuat. Rinciannya, yang pertama menjelaskan kepada user mengenai aplikasi PetLux. Yang kedua, meminta user untuk menjalankan prototipe aplikasi. Ketiga, meminta untuk membuka menu-menu yang ada. Keempat, memperhatikan respon dari user selama menjalankan aplikasi prototipe.
Kelima, bertanya kepada user, kendala selama user menjalankan aplikasi prototype. Keenam, mencatat hasil, respon, serta tanggapan dari user. Kemudian data yang dikumpulkan yaitu kendala yang dihadapi atau ditemukan oleh user selama menggunakan aplikasi prototype. Cara mengukurnya yaitu dengan melihat berdasarkan respon dan kendala user selama menjalankan prototype. Selanjutnya itu daftar aktivitas yang keempat. Pertanyaannya, apakah efektif sistem booking dengan penjadwalan tanggal dan waktu yang tersedia pada aplikasi? Tujuannya untuk mencari tahu seberapa efektif jadwal waktu yang tersedia pada tanggal tertentu pada sistem sebagai metode baru dalam sistem antrian. Untuk rinciannya, yang pertama menjelaskan kepada user mengenai sistem Padlooks. Yang kedua, meminta user untuk melakukan booking grooming. Ketiga, menjelaskan kepada user sistem jadwal pada pemesanan. Keempat, meminta user menyelesaikan pemesanan grooming. 5, bertanya kepada user apakah sistem booking tersebut sudah aktif. Dan terakhir, mencatat respon dan tanggapan dari user. Kemudian data yang dikumpulkan yaitu rekomendasi dan pendapat dari user mengenai sistem yang ada. Dan untuk cara mengukurnya yaitu menerima respon dan tanggapan user mengenai pertanyaan yang diberikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk daftar aktivitas kelima, pertanyaannya adalah apakah user memiliki saran mengenai aplikasi kami? Untuk uraian singkatnya, kami mencari tahu apakah user memiliki saran untuk ditambahkan pada aplikasi ini. Rinciannya yang pertama, menjelaskan kepada user mengenai aplikasi Padlook. Yang kedua, meminta user untuk menjalankan prototipe aplikasi. Yang ketiga, meminta user untuk membuka menu-menu yang ada. Keempat, bertanya kepada user apakah ada saran dari user mengenai aplikasi ini. Dan kelima, mencatat respon dan tanggapan dari user. Untuk data yang dikumpulkan adalah respon dan tanggapan dari user mengenai saran untuk aplikasi ini. Cara mengukurnya, melihat respon dan tanggapan dari user. Next. Untuk temuan negatif dan solusinya, yang pertama ada tampilan aplikasi terlalu simpel, makanya berkesan kurang ramai. Untuk solusinya, tampilannya harus didesain ulang agar lebih berkesan ramai, tidak terlalu simpel. Yang kedua, user mengalami kendala pada bagian paid grooming karena menggunakan bahasa Inggris. Untuk solusinya, mengubah bahasa pada bagian paid grooming bisa menjadi bahasa Indonesia. Yang ketiga, saran dari user mungkin bisa ditambahkan lokasi untuk pet care atau pet shop-nya. Untuk solusinya, menambahkan lokasi pet care dan pet shop. Yang keempat, saran dari user mungkin dapat ditambahkan tombol lockout. Untuk solusinya, menambahkan fitur lockout. Yang kelima, saran dari user mungkin warna latar untuk tampilan aplikasi dapat diganti karena terlalu kontras. Solusinya, warna latar untuk tampilan didesain ulang. Next. Yang keenam, saran dari user adalah menambahkan deskripsi yang dapat membantu pada fitur. Untuk solusinya, menambahkan penjelasan pada fitur yang ada. Yang ketujuh, user mengalami kendala pada saat pemilihan lokasi booking layanan grooming. Untuk solusinya, menambahkan lokasi pada booking grooming. Selanjutnya, pemilihan warna desain prototipe agar warna yang dipilih terkesan lebih soft. Penambahan tombol home pada halaman booking grooming. Untuk solusinya, mengubah warna tampilan agar tidak terlalu kontras, serta menambahkan tombol home pada halaman booking grooming. Yang kesembilan, user memiliki kendala dalam memahami fitur order history. Untuk solusinya, menambahkan deskripsi atau penjelasan pada menu order history. Dan yang terakhir, user mengalami kendala pada ukuran form yang terlalu kecil, mungkin dapat diperbesar lagi. Untuk solusinya, memperbesar ukuran form. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang terakhir adalah temuan positif, di mana kami menemukan temuan positif dari tanggapan user. Yang pertama itu ada user dapat menjalankan prototipe dengan mudah dan tanpa kendala karena tampilan dan alurnya mudah dimengerti. Yang kedua itu sistemnya efektif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, user dapat menjalankan fitur booking grooming dengan mudah. Yang keempat, user tidak mengalami kesulitan saat mencari menu tertentu. Yang kelima, bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, tampilan aplikasi cukup menarik dan simbol yang digunakan cukup informatif dan terkesan cocok. Yang ketujuh, sistem yang dibuat sudah cukup efektif dan juga diberi kejelasan tentang ketersediaan jadwal pemesanan. Yang kedelapan, user memiliki kendala dalam memahami fitur order history. Yang selanjutnya, tanggapan user tentang penjadwalan tanggal dan waktu sangat efektif. Yang terakhir, user tidak mengalami kesulitan saat login ke aplikasi. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami akhiri.